Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perencanaan dan analisis jabatan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Fahran Haikal STP MM. Langsung saja pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fitriani, dengan NIM 0103212031, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengelolaan seluruh resource yang ada di muka bumi. Karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi ini sengaja diciptakan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini sangat jelas telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Jasiyah ayat 13 yang artinya, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Oleh karena itu, sumber daya yang ada di muka bumi ini harus dikelola dengan benar, karena itu merupakan amanah yang dimintai pertanggungjawabannya kelak. Perencanaan sumber daya manusia secara umum didefinisikan sebagai proses yang mengidentifikasi jumlah pegawai yang dibutuhkan organisasi dalam hal kualitas dan kuantitas yang tinggi, sehingga dipandang sebagai proses berkelanjutan dari perencanaan yang teratur dan terstruktur. Tujuan utama dari perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa pegawai memiliki tingkat interaksi terbaik dengan pekerjaan mereka. Juga, proses perencanaan ini menegaskan bahwa pegawai dalam jumlah yang tepat seperti yang dibutuhkan, yaitu tidak akan kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Terdapat 3 fungsi dasar perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, perkiraan tenaga kerja. Yang kedua, pengelolaan permintaan pegawai dan pasokan yang tersedia di pasar. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan prediksi permintaan. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing, pendapat lain menjelaskan bahwa cara-cara menguntungkan yang berbeda ditemukan menggunakan fungsi sumber daya manusia yang strategis, sehingga menunjukkan bahwa fungsi-fungsi ini memainkan peran penting dalam membuat organisasi kompetitif. Kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strategis dibedakan menjadi 3 sumber daya manusia. Yang pertama, ekonomi biaya, kapasitas untuk operasi yang efektif. Yang ketiga, kemampuan untuk mengambil organisasi baru dan mengubah operasi. Untuk menciptakan dan mempertahankan kesesuaian terbaik antara pekerja dan pegawai, perencanaan diberikan perhatian khusus. 3 elemen kunci dari proses perencanaan sumber daya manusia untuk meramalkan permintaan tenaga kerja, menganalisis penawaran tenaga kerja saat ini, dan menyeimbangkan permintaan dan penawaran tenaga kerja yang akan diproyeksikan. Perencanaan sumber daya manusia juga dapat dilakukan melalui 3 jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan social demand, bahwa perencanaan sumber daya manusia diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau sosial. Dapat diciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil, dan berkeahlian untuk dapat melayani keinginan dan kebutuhan masyarakat bagi organisasi non-profit dan dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, yaitu pendekatan manpower. Perencanaan sumber daya manusia ditujukan untuk menyongsong pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara yang semakin maju. Di masa datang, organisasi dituntut untuk dapat memiliki pegawai berkualitas, terampil, dan berkeahlian untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi agar tujuan organisasi dapat dicapai. Yang ketiga, pendekatan rate of returns atau cost benefit ratio, bahwa perencanaan sumber daya manusia mempertimbangkan teori produktivitas dengan prinsip keseimbangan antara output dan input. Pengembangan kualitas pegawai melalui
diklat merupakan investasi, sehingga dengan dimilikinya karyawan yang berkualitas dapat diciptakan produksi yang dikehendaki konsumen atau masyarakat, sehingga pada suatu organisasi akan mendapat keuntungan yang besar. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai yang pertama, pemilihan penetapan tujuan-tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan strategi, kebijakan program, metode yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, keputusan apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, dan siapa pelaksanaannya. Yang keempat, kegiatan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan yang bersih langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan terarah pada suatu pencapaian tujuan tertentu dari suatu organisasi. Yang kelima, peramalan untuk masa yang akan datang dan perumusan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan peramalan tersebut. Yang terakhir atau yang keenam ialah pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. B. Analisis jabatan. Analisis pekerjaan adalah proses meneliti dan mengumpulkan berbagai informasi terkait berbagai tugas dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Oleh karena itu, analisis pekerjaan berupaya menganalisis suatu posisi dengan menjawab pertanyaan tentang apa yang perlu dilakukan, bagaimana hal itu perlu dilakukan, dan mengapa pekerjaan itu perlu dilakukan. Hasil analisis jabatan berupa uraian tugas dan uraian tugas. Proses analisis jabatan sendiri sebenarnya adalah pengumpulan data. Anda dapat menggunakan pendekatan berbeda untuk meneliti posisi. Metode yang tersedia adalah A. Pengamatan atau observasi, B. Wawancara atau interview, C. Angket atau kuesioner, dan D. Menuliskan cerita singkat atau written narrative. Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam metode analisis adalah siapa yang melakukan analisis pekerjaan, contoh staf sumber daya manusia, atau yang paling sering, manajer, supervisor, atau karyawan. Desain pekerjaan dalam arti sempit adalah proses mengidentifikasi keterampilan karyawan dan memungkinkan mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat, spesialisasi, dan minatnya. Peranan pemisahan dalam aktivitas pekerja, baik individu maupun kelompok pegawai organisasi inilah yang dimaksud dengan desain kerja. Desain kerja adalah suatu metode untuk menentukan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan, bagaimana tugas tersebut akan dilaksanakan, dan bagaimana pekerjaan akan diorganisasikan. Tujuan desain kerja adalah mengarahkan pengendalian kerja untuk memenuhi persyaratan organisasi, peraturan dan kebijakan perusahaan serta teknologi. Perancangan pekerjaan adalah suatu proses perencanaan untuk menentukan tugas dan fungsi utama yang akan dilakukan, bagaimana menyelesaikan tugas dan fungsi utama tersebut, dan merancang pekerjaan dalam kaitannya dengan pekerjaan lain dalam departemen. Berdasarkan beberapa pernyataan para ahli di atas mengenai perancangan pekerjaan, dapat kita simpulkan bahwa perancangan pekerjaan adalah suatu proses penentuan kegiatan dan tugas yang membantu dalam pengawasan pengelolaan pekerjaan. Desain ulang pekerjaan memungkinkan peningkatan kinerja dengan kata lain. 1. Seseorang karyawan menegosiasikan perubahan deskripsi pekerjaan dengan imbalan pendapatan yang lebih tinggi dan menegosiasikan perjanjian yang memungkinkan dia untuk melakukan pekerjaan serupa dengan pendapatan pribadi yang lebih tinggi. 2. Karyawan memerlukan meningkatkan kinerja atau merasa ada hubungan yang erat antara usaha, kinerja, dan imbalan yang diterimanya, atau dijelaskan oleh teori ekspektasi. 3. Desain ulang pekerjaan meningkatkan tujuan, dan tujuan ini akan mendorong peningkatan kinerja. 4. Mendesain ulang tempat kerja dapat meningkatkan efisiensi praktik kerja dan meningkatkan kinerja tanpa mengubah motivasi pekerja. Dengan mempertimbangkan keempat elemen model Wintrack di atas, diharapkan peningkatan kinerja dapat diwujudkan melalui langkah-langkah tertentu untuk mencapai prestasi kerja. Selanjutnya, C. Proses analis jabatan. Perencanaan tenaga kerja memerlukan tinjauan rincian atas posisi saat ini, termasuk jenis posisi yang tersedia, posisi dan jumlah posisi yang tersedia,
serta hubungan pelaporan langsung dalam posisi tersebut. Pekerjaan yang tidak perlu atau menambahkan tanggung jawab, bobot pekerjaan yang tanggung jawabnya sulit lebih besar dibandingkan bobot pekerjaan yang tanggung jawabnya mudah. 2. Rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi yang efektif memerlukan analisis pekerjaan dan rincian dan komprehensif. Untuk menentukan calon karyawan seperti apa yang Anda butuhkan dan di mana mencari calon karyawan tersebut. Informasi, kompensasi, dan analis pekerjaan penting dalam menentukan kompensasi yang tepat bagi karyawan karena informasi yang terdapat dalam analisis pekerjaan digunakan untuk menentukan deskripsi pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan analisis pekerjaan membantu manajer merancang aktivitas tempat kerja untuk karyawan yang baru. 3. Penilaian kerja. Proses penilaian kerja ini harus dikaitkan dengan uraian tugas dan kriteria kerja atau kinerja yang diperoleh secara objektif dan realistis dari analisis jabatan, dengan membandingkan standar kinerja dengan kinerja tugas sebenarnya. Maka manajer dapat menentukan tingkat kinerja yang dicapai karyawan. 4. Keselamatan dan kesehatan bekerja. Informasi dari analisis tempat kerja digunakan untuk mengidentifikasi potensi budaya di tempat kerja dan kondisi kesehatan di tempat kerja. Manajer dapat menggunakan wawasan pekerjaan untuk menentukan peralatan dan perkakas yang dibutuhkan. Terakhir, 5. Hubungan ketenaga kerjaan. Informasi analisis pekerjaan dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan tunduk pada perjanjian serikat pekerja. Untuk menentukan lebih lanjut batas tugas ataupun batas-batas yang termasuk dalam pekerjaan tersebut dan untuk mengurangi tuntutan pekerja. Analisis pekerjaan tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga membantu karyawan mencapai tujuannya pribadi. Pegawai diberikan kesempatan untuk lebih berkembang dan mencapai potensi maksimalnya dengan ditempatkan pada posisi-posisi yang berkualitas.